minus gitu kan, ya seperti itu. Apakah itu kemudian dipakai pada saat kita dewasa? Kan tidak, ya. Sehingga kalau di dalam Islam itu bicara tentang kurikulum, maka di usia sampai 12 tahun yang harus anak pelajari itu adalah pelajaran-pelajaran yang terkait dengan sakofah Islam. Seharusnya begitu. Ya, jadi anak-anak belajar menghafal Quran, lalu mereka dikenalkan dengan sakofah Islam. Sakofah Islam itu seperti apa? Seperti bahasa Arab, ulumul hadis, dikenalkan dengan hadis-hadis, itu sampai di usia 12 tahun. Nah, nanti setelah usia 12 tahun, mereka mulailah dikenalkan dengan ilmu-ilmu penunjang, ilmu-ilmu yang bisa memberikan satu pengetahuan, ya, misalnya belajar sains, belajar matematika. Nah, itu tinggal nanti di usia 12 tahun anak ini kemampuannya ada di mana. Kalau memang kemampuannya itu adalah kemampuan dalam segi agama, maka dia belajar sakofah Islam lebih mendalam lagi di usia setelahnya. Tapi kan anak-anak tidak semuanya seperti itu. Ya, saya sudah membahas yang disebut dengan multiple intelligence. Ada anak-anak yang memang kelebihannya misalnya dengan kemampuan logika matematika. Tapi ketika dasarnya Islam ini sudah kuat, nanti ketika mereka menjadi seorang ahli sains atau ahli ilmu pengetahuan apapun, maka yang menjadi inspirasi mereka itu adalah dari Al-Quran dan hadis. Dan inilah yang terjadi pada masa ketika pada zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah, ya, pada zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah kurang lebih kalau tidak salah itu 500 tahun, ya. Saat itu banyak sekali lahir ilmuwan-ilmuwan yang mereka itu tidak hanya sekedar ilmuwan, tetapi mereka adalah orang-orang yang mereka dekat dengan Al-Quran, dan Al-Quran itu menjadi inspirasi buat mereka, sehingga apapun yang mereka hasilkan, itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan umat. Ya, jadi kalau kita baca buku tentang ilmuwan-ilmuwan Muslim, kita di situ kenal banyak sekali ilmuwan Muslim yang penemuan-penemuan mereka itu menjadi dasar dari penemuan-penemuan pada abad sekarang. Ya, jadi termasuk teknologi internet, ya, Facebook, ini kan semua basisnya itu berdasarkan penemuan-penemuan yang dihasilkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Nah, jadi menurut saya penting sekali kita untuk berpikir tentang bagaimana membandirikan anak-anak kita. Dan yang harus ada pada diri kita itu apa? Ketegaan. Tega gitu loh. Tega dalam pengertian bukan kejam, bukan keras, bukan gitu. Kita harus tega untuk menahan diri ketika anak mendapatkan kesulitan dari apa yang seharusnya dia memang mulai belajar. Kita tega untuk menahan tangan kita agar kita tidak segera membantu selama apa yang anak lakukan itu adalah sesuatu yang tidak melanggar syariat Islam. Ya, memang harus kita belajarkan. Dan yang paling baik untuk menumbuhkan itu adalah rumah. Karena rumah adalah tempat bagi anak pertama untuk belajar. Dan anak-anak usia 3 tahun memang anak yang sedang mencoba tantangan yang baru. Mereka senang mencoba hal-hal yang baru. Jadi, untuk itulah orang tua kesempatan yang baik bagi ya. Baik, saya lanjutkan. Baik. Tadi ada yang memute ya, saya mungkin tertindis Bu tadi ada yang mau baik. Nah, jadi penting ya ibu-ibu semua, ketika anak usia 3 tahun, ibu sudah rencanakan kemandirian apa yang harus anak lakukan. Nah, ini saya memberikan daftar kemandirian anak yang bisa dilakukan di usia 1 sampai 3 tahun. Di usia 3 tahun, anak itu harus sudah bisa makan sendiri. Kalau ada anak kita yang sekarang usia 3 tahun masih disuap, mulailah. Rencanakan. Anak harus sudah bisa makan sendiri. Rencanakannya bagaimana? Lakukan secara bertahap, pelan-pelan. Mulai dari awal. Ya, jadi jangan langsung mulai besok, mama nggak mau nih nyuapin kamu, gitu. Sementara sebelumnya anak-anak selalu disuap. Mulailah dari kasih kesempatan sama anak, lalu ibu dampingi, kalaupun masih kasih kesulitan, ibu contohkan bagaimana cara melakukan, apalagi makanannya di situ sudah ada daging, sudah ada sayur, ya. Nah, anak harus sudah bisa makan sendiri. Kemudian mencuci tangan pada saat sebelum dan sesudah makan, sudah bisa sendiri. Meletakkan pakaian kotor di tempatnya, berarti ibu juga harus menyiapkan tempat yang aman buat anak-anak, agar anak itu kalau sudah membuka pakaian kotornya, dia tahu di mana dia harus menyimpan. Jadi, kalau anak-anak kita selama ini mungkin buka baju, bruk aja di kamar, lalu ibu pikir, ya sudahlah ibu yang bereskan gitu. Selalu seperti itu, anak tidak terpola
ya, dan membuat anak juga merasa bahwa toh nanti ada orang lain yang akan membereskan. Lalu mengambil dan mengembalikan mainan pada tempatnya, membereskan mainan itu harus sudah bisa anak lakukan, ya, membuka celana sendiri, memakai baju, ya, termasuk menggelap beja, nah itu juga sudah mulai bisa anak kerjakan, ya. Dan kalau ke sekolah ya, misalnya ada orang tua yang mengantar, apakah ayah atau ibunya, kalau anak-anak diantarkan ke sekolah, biarkan mereka yang membawa tasnya sendiri, ya. Berarti memang orang tuanya perlu untuk memilih tas seperti apa yang cocok yang bisa dibawa oleh anak. Biarkan mereka gitu. Memang kelihatannya apa ya, kurang lancar gitu loh di awal. Tetapi ketika mereka mulai melakukannya, nah itu menumbuhkan rasa kemandirian pada anak. Kemudian mereka juga sudah bisa memasukkan kaki ke dalam kaos kakinya ya, ataupun ke dalam sepatunya, tetapi mungkin masih kesulitan karena kaos kaki itu kan rapat ya, jadi mungkin masih perlu sedikit bantuan. Dan berikan kepada anak usia 3 tahun sepatu yang bukan bertali, karena kalau yang bertali itu lebih susah ya. Jadi berikanlah sepatu yang mudah untuk anak pakai dan anak lepaskan. Nanti biasanya di usia 5 tahun, 6 tahun, kalau jari-jari mereka itu sudah lebih terampil, sudah mulailah kenakan dengan sepatu yang bertali. Nah ini beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah bagaimana caranya kita mendampingi mereka? Nah beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk membantu anak agar mandiri. Pertama, contohkan dulu. Jadi kita contohkan di hadapan anak, bagaimana cara melakukan sesuatu dengan benar. Nah, anak suka, karena tadi sudah saya jelaskan ya, anak-anak usia 3 tahun mereka senang memperhatikan orang dewasa. Lalu kita contohkan. Tapi pada saat kita mencontohkan, ya nggak sambil marah-marah. Nih, gini nih, caranya. Nah, itu nggak boleh begitu. Tapi suasananya harus dalam suasana yang menyenangkan. Kemudian setelah itu apa? Kalau anak sudah melihat, lakukan bersama. Cara melipat selimut, ujung ketemu ujung, boleh adik coba. Nah, seperti itu. Ya, di sentra main peran kami sudah mengajak anak-anak untuk bisa melipat melipat selimut, melipat baju. Itu hal-hal yang seperti itu anak-anak suka ya. Kemudian pada saat mereka sedang melakukan, kasih waktu. Kasih waktu karena mereka kan belum terampil ya. Jadi jangan kita katakan ayo cepet-cepet, ayo buru-buru gitu. Itu sangat tidak nyaman buat mereka. Ibu saja ketika ibu sedang bekerja, terus ada orang yang memburu-burukan gitu ya, ayo cepet-cepet, malah itu kan membuat kita makin panik, membuat kita makin tidak nyaman. Nah, anak-anak juga demikian. Jadi kalau anak-anak itu sedang baru belajar melakukan sesuatu, kasih kesempatan buat mereka. Kita jangan terlalu banyak intervensi, baik secara fisik maupun mulut kita secara verbal, ya. Tapi kita beri pijakan. Beri pijakan itu adalah ketika anak-anak menemukan kesulitan, misalnya pada saat mereka mau mengkancingkan atau mau melipat baju. Ibu bisa katakan, misalnya anak bingung nih mau melipatnya dengan cara mana dulu nih ya. Maka ibu boleh mengatakan, coba temukan ujung dengan ujung. Ujung di sebelah kanan, ujung yang di sebelah kiri. Kita bisa mulai dengan menghamparkan dulu bajunya di atas lantai, contohnya seperti itu. Nah, ini namanya memberikan pijakan. Kita tidak membantu secara fisik, tapi kita berikan pijakan melalui verbal yang membuat anak itu tahu tahapan yang harus saya lakukan itu bagaimana. Ya, lalu berikan kepercayaan dan harus rutin dilakukan. Jadi kuncinya apa ibu-ibu? Rutin dilakukan. Nah, tantangannya bagi para orang tua adalah ketika mereka punya pengasuh di rumah, punya asisten di rumah. Biasanya asisten ini adalah orang yang senang memotong proses ya, karena mau cepat selesai pekerjaannya. Nah, jadi pada saat anak sedang berlatih kemandirian, itu harus rutin dilakukan dan kita mendampingi mereka, insya Allah Bu, cara makan aja 1 bulan, insya Allah anak-anak terampil. Ya, memakai sepatu, kalau konsisten aja dilakukan, insya Allah ibu-ibu nanti ya akan melihat betapa anak-anak kita itu adalah anak-anak yang bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Mereka bisa belajar dengan cepat. Penghalang anak mandiri ya ketika kita tidak sabar dengan proses ya. Jadi
anak-anak masih lambat, lalu cepat-cepat kita ambil alih. Jadi kita nggak sabar dengan proses. Justru itu membuat anak tidak nyaman, karena anak merasa, ih kok kayak gini ya, gitu loh. Anak anaknya ibu ini mah ngepelnya udah pinter. Jangan, Bu. Kita hanya melihat seperti apa anak sebelumnya, lalu seperti apa anak sekarang. Kalau ada progresnya, perlu untuk kita apresiasi. Lalu penghalang yang berikutnya apa? Kita itu sering kali gitu loh, anak baru belajar, tapi maunya kita semuanya itu sudah sempurna. Kalau cuci piring langsung mengkilat. Kalau beresin kasur itu langsung seperti rapih seperti caranya kita membereskan kasur. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus turunkan sedikit ekspektasi kita terhadap apa yang dihasilkan oleh anak, ya. Lalu sambil diberikan cara-caranya agar memang anak itu kemudian tahu kalau melakukan ini harus seperti ini loh hasilnya, gitu, ya. Nah, kemudian yang jadi penghalang kemandirian berikutnya adalah ketika anak itu kurang diberikan apresiasi. Ya, jadi anak itu perlu sekali diapresiasi, walaupun hal-hal yang sederhana. Alhamdulillah, adik sudah bisa pakai sasu sendiri. Alhamdulillah, adik sekarang udah bisa mandi sendiri. Ya, tadi ibu lihat, walaupun pada saat anak melakukan masih diberikan bantuan oleh ibunya, tapi ketika anak mau memulai, nah itu harus kita kasih apresiasi. Justru kita hindari memberikan celaan atau senantiasa mengkritik apa yang kesalahan-kesalahan yang anak lakukan. Itu kita hindari, Bu, karena akan semakin membuat anak itu enggan untuk melakukan lagi. Ya. Nah, inilah yang menjadi penghalang kemandirian, berarti kita hindari untuk melakukan hal-hal ini. Selanjutnya adalah apa yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita di usia 3 tahun. Kasih mereka amanah, kasih mereka tanggung jawab. Bahkan mulailah secara bertahap libatkan dalam keterampilan-keterampilan yang kelihatannya anak mulai suka. Ibu sedang memasak, kecik, datang anaknya. Mama, aku mau bantu masak ya. Nah, ibu jangan, nggak usah. Kamu nonton aja. Karena kita pikir kita mau cepat gitu ya, kita mau cepat membereskannya. Kalau anak kalau anak nggak ikutan gitu ya, nggak ikut sama kita gitu memasak, pekerjaan kita lebih cepat. Tetapi sebetulnya pada saat itu kita sedang mematikan keinginan anak untuk belajar tentang sesuatu yang baru. Yang kita lakukan adalah kita memberikan porsi aktivitas sesuai dengan apa yang dia mampu. Iya nih, ibu lagi masak sayur bayam. Ada yang mau bantu? Iya, aku mau bantu. Ibu bersihkan dulu ya bayamnya ya. Nah, sekarang ibu letakkan di sini. Ade boleh petik bayamnya. Caranya begini. Nah, biarkan ibu kasih contoh anak melihat, ibu mencontohkan, setelah itu anak melakukan. Nah, ini adalah salah satu contoh aktivitas. Demikian juga kalau kita mau goreng telur, mau bikin dadar telur, anak boleh untuk mencoba mengocoknya. Dan anak merasa senang loh Bu kalau dilibatkan dan kemudian ternyata hasilnya walaupun itu bukan pekerjaan seluruhnya dari dia, tapi ketika anak terlibat di dalamnya, itu nanti anak bisa berkata, ini aku buatkan Bu, telur ini aku buatkan Bu. Coba deh Ibu perhatikan. Ya, anak meminta pengakuan itu dari apa yang sudah ia lakukan. Nah, untuk eksplorasi motorik kasar, motorik halus, ya bisa kita lakukan dengan sering mengajak anak melakukan aktivitas outdoor, olahraga, melempar bola. Anak usia 3 tahun itu sudah diajak melempar bola, ya sudah bisa memainkan alat ketika mereka melakukan aktivitas outdoor. Main sepeda, mereka juga sudah bisa tuh Bu, tapi sepedanya adalah sepeda roda 4 ya, bukan roda 2. Jadi mereka senang, ya. Nah, untuk aktivitas motorik halus juga bisa kita stimulasi kemampuan untuk mengenal huruf, tapi dengan cara yang sesuai dengan usia mereka, misalnya membentuk huruf tapi bukan dengan menulis, tapi dengan menggunakan plastisin, membuat anak itu jadi tahu bentuk-bentuk setiap huruf, bahwa dalam huruf A itu ada lengkungnya, huruf A kecil ya, kemudian dalam huruf I itu tidak ada lengkungnya, itu adalah garis lurus. Nah,
aktivitas-aktivitas yang demikian selain menstimulasi motorik anak juga akan mengembangkan kemampuan yang lainnya. Kemudian apalagi? Anak harus sudah mulai belajar konsisten. Mohon maaf, saya ini dulu ya, baterainya mau habis. Ya, anak-anak di usia 3 tahun mereka harus sudah punya pola yang konsisten ya. Jadi mereka itu harus sudah tahu bangun jam berapa, ketika bangun apa yang harus mereka lakukan ya. Kemudian mereka pergi sekolah jam berapa, sampai nanti malam waktu tidur jam berapa. Itu harus sudah ada pola. Nah, pada saat anak melakukan satu operasional tertentu, karena anak ini baru memasuki yang disebut dengan tahapan praoperasional, artinya anak ini masih perlu diingatkan untuk melakukan satu urutan, satu kegiatan dengan cara yang benar. Contoh misalnya, pada saat anak mau mandi, aku mau mandi Bu, terus dia langsung aja masuk kamar mandi. Dia lupa bawa handuk, contohnya. Nah, hal yang seperti itu perlu untuk kita ingatkan. Nah, caranya adalah kalau anak itu lupa tentang satu prosedur aktivitas tertentu atau operasional tertentu, maka kita bisa katakan kepada mereka atau tanya kepada mereka, masih ingat tidak kalau kita mau mandi harus bawa apa? Nah, ya contohnya demikian. Atau misalnya anak-anak makan, lalu makannya di tempat di depan TV gitu loh, sambil menghidupkan TV. Ibu bisa katakan, masih ingat nggak aturan kita makan? Kita makan di mana? Nah, ini kalimat yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita untuk mengingatkan tentang prosedur satu kegiatan yang harus anak lakukan. Jadi, kenapa saya lebih memilih menggunakan masih ingat? Masih ingat, karena dengan cara masih ingat itu, kita tidak, anak-anak itu tidak merasa dijudge. Ya, beda dengan gini. Tuh kan, lupa lagi kan bawa anduknya ini mau mandi. Nah, beda ya. Beda kalau misalnya kita katakan seperti itu. Ya, beda. Kalau misalnya kita gunakan kata masih ingat, maka anak itu menggerakkan apa yang ada di dalam otaknya, membuat dia bisa menemukan jawaban. Jadi, kecerdasan anak itu terstimulasi. Dan anak juga tidak merasa dijudge gitu loh. Tapi anak itu dihargai, ditumbuhkan. Sehingga kalimat yang saya lebih sering gunakan ya, dan guru-guru TK anak sore gunakan kalau misalnya ada anak yang lupa terhadap satu prosedur, adalah dengan menggunakan kalimatnya, masih ingat, masih ingat, masih ingat. Nah, itu saja. Sampai kemudian anak itu bisa menemukan sendiri jawabannya dan apa yang harus dia lakukan. Nah, di masa